apakah bisa gajian? Bisa gajian kalian apabila channel kalian itu sudah memenuhi batas transaksi yang diinginkan oleh AdSense masuk ke rekening kalian, dan pendapatan itu tidak akan mempengaruhi konten yang sudah kamu hapus, dan pendapatan itu akan menetap di Google AdSense kamu dan YouTube Studio kamu. Itu tidak akan hilang dan tidak akan berkurang walaupun konten kamu itu kamu hapus itu tidak akan mempengaruhi pendapatan tersebut. Nah, kalau pendapatan kamu kurang dari 1.300.000 tersebut, batas transferan yang dikirimkan oleh Google AdSense itu ke rekening, jadi teman-teman bisa menunggu sampai nanti channel Anda itu bisa dimonetisasi kembali. Konten kita yang memiliki pelanggaran, ya, konten kita yang memiliki pelanggaran YouTube, walaupun video original kita tetap akan bermasalah kalau memang di dalam itu video kita ada backsound yang memiliki lisensi, dan bisa juga disebabkan komentar-komentar seperti mengirim link. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa membuat komentar-komentar tersebut dengan sesuai isi videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Elvianis. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hal penting buat teman-teman tentang channelnya yang kena dismonet, ya, yang kena dismonet. Dan jawaban ini mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman, baik yang mend-DM saya, baik yang mengomentari dan segala macamnya. Di mana di tahun 2021 ini akan banyak teman-teman YouTuber yang akan mengalami yang namanya hal ini, ya, judulnya menyesatkan. Dan begitu banyak pertanyaan Kak tentang pendapatannya di situ, tentang viewernya di situ, tentang adsense-nya juga kena dismonet, dan tentang cara mengatasi judul yang menyesatkan ini. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas satu-satu di sini ya tentang pendapatan teman-teman dulu. Di sini, apabila pendapatan teman-teman itu sudah mencapai batas minimum yang sudah disampaikan oleh pihak YouTube atau AdSense, batas minimum yang bisa ditransfer oleh pihak AdSense itu ke rekening kita itu akan tetap gajian ya. Jadi Kak, kalau kurang dari situ apakah gaji saya itu akan berkurang? Tidak. Gaji kamu itu tidak akan berkurang dan tidak akan hilang. Ya, sampai kapanpun itu pendapatan itu apabila di sini kurang dari yang diinginkan atau kurang dari batas minimumnya itu, ini akan tetap tersimpan ke analitik kamu atau YouTube Studio kamu dan juga pada AdSense kamu. Itu tidak akan hilang. Walaupun nanti kamu sudah menghapus konten, ya, sudah menghapus konten yang kamu anggap itu adalah penyebabnya channel kamu itu kena dismonet. Nah, jadi nggak ada hubungannya ini atau tidak ada pengaruhnya kamu menghapus konten ini dengan pendapatan kamu. Karena pendapatan kamu itu terhitung dari hari sebelumnya. Nah, contohnya hari ini kamu hapus konten kamu, otomatis hari ini kamu sudah tidak ada lagi pembayaran atau tidak ada lagi pendapatan kamu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa memahami. Jadi konten kita hapus tidak akan mempengaruhi pendapatan kita. Jadi pendapatan kita yang sudah ada itu tidak akan hilang dan akan tetap ditransfer kalau memang pendapatan kita itu sudah memenuhi batas minimum yang sudah ditentukan oleh AdSense. Oke, jadi dari sini paham teman-teman semua ya. Oke, yang kedua yang saya bahas di sini. Oke, dan yang kedua yang saya bahas yaitu tentang AdSense yang kena masalah atau dalam kutip AdSense-nya dinonaktifkan ya. Jadi apakah akan mempengaruhi pendapatan kita itu? Nah, begini ya. Kalau AdSense kamu itu, Google AdSense kamu itu seperti ini itu bermasalah, tidak bisa kamu akses ya. Cuman satu yang bisa saya saranin di sini, teman-teman masuk ke akun AdSense kamu dan tutup akun tersebut dan ikuti petunjuk di situ supaya kamu bisa menutup AdSense ini.
ya. Jadi itu akan bisa membantu channel kamu untuk mendaftar ke Google AdSense berikutnya, ya, atau membuat AdSense baru. Ya, jadi Kak, bagaimana pendapatan saya yang sudah masuk ke Google AdSense itu? Nah, pendapatan tersebut tidak akan hilang, ya. Walaupun Google AdSense ini kamu hapus, dia akan tetap tersimpan bagian pendapatan ini. Walaupun Google AdSense kamu itu kamu nonaktifkan, nanti dia akan nyambung atau dia akan masuk ke Google AdSense yang baru. Tapi tunggu, kamu akan menunggu lama tentang Google kode PIN yang baru. Kamu nggak bisa mengakses bagian beranda Google AdSense kamu bisa masuk ke bagian channel teman-teman. Setelah itu kamu masuk bagian akun Google teman-teman. Ini cara untuk memutuskan hubungan Google AdSense dengan channel teman-teman ya. Habis itu akan ada tampilan seperti ini, kamu silakan back aja. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, kamu tetap back lagi ya. Klik arah panah ini. Oke, setelah masuk ke bagian ini, kamu masuk bagian data personalis ya. Data personalisasi. Setelah itu kamu scroll ke bawah, lalu buka bagian Google Dashboard. Oke, setelah itu oke, sudah muncul seperti ini ya, masuk ke Google Dashboard teman-teman. Oke, jadi teman-teman untuk memutuskan Google AdSense-nya itu bisa masuk ke bagian ini. Jadi kamu klik di sini, jadi putuskan ini dua-duanya ya, atau bisa kamu di sini aja, kamu bagian ini kamu hapus setel, atau bisa kamu setel bagian sini, kamu klik lalu kamu hapus AdSense-nya ya. Atau bisa seperti ini lalu kamu buat akun yang baru lagi. Atau bisa kamu masuk ke bagian berandamu ini ya. Seperti yang saya katakan, kalau masih bisa kamu akses untuk memutuskan kembali, bisa masuk ke bagian ini dan masuk ke bagian akun kamu, lalu tutup aksennya. Oke, nah itu cara yang saya bisa membantu teman-teman yang mengalami permasalahan seperti ini ya. Permasalahan akun AdSense-nya. Nah, oke Kak, bagaimana soal pendapatan saya yang sudah masuk AdSense? Nah, pendapatan kamu itu akan tetap masuk ketika kamu nanti membuat AdSense baru. Itu tidak akan hilang, oke? Tidak akan hilang. Ya, pendapatan itu tetap akan ada kalau kamu sudah membuat Google AdSense baru. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan hal tersebut bisa juga teman-teman kalau tentang AdSense-nya yang sedang error atau dinonaktifkan AdSense-nya, bisa mungkin teman-teman mencari sumber lain lagi ya, yang bisa mendukung, atau mungkin ada yang lebih detail lagi ya tentang bagaimana cara memutuskan hubungan itu, dan di video saya juga ada kok di situ, bisa teman-teman perhatikan di situ. Yang ketiga itu bagian viewer. Kak, bagaimana saya sudah kena dismonet, tapi viewer saya itu apakah akan berkurang nanti kalau saya menghapus konten-konten yang saya miliki, baik itu konten original maupun konten yang reuploader ya. Ini tentang masalah judul yang menyesatkan ini ya, judul yang seperti ini yang bisa teman-teman akan menghadapinya ya. Seperti ini akan banyak yang akan mengalami hal ini. Jadi ketika teman-teman mengubah metadatanya itu ya, otomatis kamu menunggu peninjauan ulang lagi ya. Contohnya kamu sudah mau mengubah metadata, tetapi ketika nanti kamu mengajukan kembali monetisasi ditolak, otomatis kamu akan menghapus ini ya. Jadi contohnya, Kak, saya sudah menghapus konten atau video-video yang menurut saya itu akan mempengaruhi peninjauan channel saya ke depan. Tapi Kak, apakah akan mempengaruhi viewernya? Ya, mempengaruhi banget ya. Sangat mempengaruhi. Kalau kamu menghapus satu video ya satu aja akan mempengaruhi jam tayang kamu. Jadi kalau kamu menghapus keseluruhan video yang kamu punya, otomatis viewer yang ada di sini, itu akan tetap berkurang. Oke? Mau berapapun video yang kamu hapus itu akan berkurang di sini. Ya, akan berkurang waktu tonton publisnya. Oke? Jadi paham ya teman-teman ya semua. Jadi kalau konten kamu hapus itu akan berdampak pada viewer kamu, tapi konten yang dihapus tidak akan mempengaruhi pendapatan kita. Paham kan? Tidak akan mempengaruhi pendapatan kita. Bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti judul yang menyesatkan? Nah, ini udah sering saya sampaikan di video-video saya. Di sini pertama kali kena dismonet channel saya ini, saya dikasih teguran tentang konten yang berulang. Tetapi di situ saya sudah mengubah metadata. Dia menyuruh untuk mengubah metadata, judul segala macam. Metadatanya itu termasuk thumbnail, judul, tag, dan deskripsi. Saya sudah mengubah semuanya, tetapi itu tidak berefek positif. Mempengaruhi channel saya itu bisa dimonetisasi. Saya hanya mengubah metadata tersebut. Tidak ada.
Jadi kemarin itu kenapa bisa dimonetisasi lagi kembali, karena saya menghapus keseluruhan video yang saya anggap itu adalah penyebabnya atau konten reuploader saya. Walaupun viewernya udah nyampe juta, walaupun viewernya udah ratusan ribu, percuma saya mempertahankan viewer-viewer nantinya yang banyak ya. Viewer-viewer yang banyak itu kalau memang channel saya itu tidak bisa dimonetisasi. Karena kita membuat channel itu biar kita bisa dapat penghasilan, ya kan? Nah, jadi ya cara satu-satunya waktu itu yang saya ambil keputusan terakhir biar bisa dimonetisasi kembali, yaitu menghapus konten tersebut. Oke, jadi cuma satu-satu caranya saya melakukan penghapusan konten. Selain dari situ saya sudah mencoba dan hasilnya tidak memuaskan, yaitu tidak membawa positif. Ya, masih tetap ditolak peninjauannya, dan kalian bisa melihat ada beberapa video saya di situ ya tentang penolakan monetisasi, yang mungkin bagian ini kalian bisa menonton video saya ini. Di situ sudah banyak saya jelaskan juga. Sampai di sini aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang lagi bermasalah. Salam semangat dari saya, tetap semangat membuat channelnya itu semakin jaya, semakin sukses, dan tetap konsisten pada konten original dulu selama channel kamu itu bermasalah. Ada yang mau dipertanyakan yang masih kurang jelas di pendengaran teman-teman, bisa teman-teman langsung ke DM saya di Elviani9, dan jangan lupa untuk follow ya, follow dulu supaya bisa kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh. Oke, terima kasih, salam sukses dari saya.